Halo sahabat pecinta bunga, kali ini kita akan membahas aloe vera, tanaman hias yang dikenal mempunyai 1000 manfaat. Ada beberapa aloe vera yang akan kita bahas, yaitu 7 jenis aloe vera yang sangat terkenal dan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aloe albiflora. Ini penampakannya berduri dan mari kita lihat. Aloe albiflora salah satu jenis aloe vera yang berukuran kecil, berwarna hijau keabuan dengan bintik-bintik putih. Tanaman ini memiliki bunga berwarna putih kalau dia berbunga ya, seperti bunga bakung, namun ukurannya lebih kecil. Bunga tersebut bisa mekar sepanjang tahun tanpa terpengaruh musim. Jadi kalau dia berbunga, wow, indah dan dia mekar sepanjang tahun. Ukurannya yang kecil dan bisa menghasilkan bunga, aloe albiflora ini bisa dijadikan kalian tanaman hias di dalam rumah karena memang bentuknya kecil. Ini saya juga punya di rumah beberapa jenis aloe vera ini karena dia termasuk jenis sukulen. Berikutnya aloe ballie. Ini penampakannya seperti ini, besar dan begitulah adanya. Aloe ballie ini berbeda dari sebelumnya. Jenis ini terdaftar sebagai tanaman yang terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Tanaman endemik Kenya. Jadi tanaman ini itu berasal dari Kenya, teman-teman. Tanaman Kenya ini dapat tumbuh hingga 8 meter, jadi sampai tinggi ya, dengan batang tunggal berdiameter sekitar 15 cm, cukup besar. Aloe ballie mengandung anthraquinone yang bermanfaat untuk pencernaan dan dapat digunakan untuk pewarna tekstil pakaian. Menarik, dan ini nomor 3 adalah aloe berry. Aloe berry, wow, seperti apa namanya ini? Seafood ya, binatang seafood, binatang laut. Berbeda dari jenis lidah buaya sebelumnya, aloe berry mempunyai tanaman atau merupakan tanaman asli Madagaskar yang hidup pada ketinggian 0 sampai 500 mdpl. Mdpl itu 500 meter di atas permukaan laut. Jadi tanaman ini bisa tumbuh di pantai, bisa ditumbuh di pegunungan sekitar di bawah 500 mdpl. Ukurannya juga cukup kecil, sekitar 10 sampai 20 cm dengan lebar bisa mencapai 40 cm. Seperti kebanyakan lidah buaya atau aloe vera, aloe berry ini juga berbintik putih, namun warna daunnya bisa hijau kemerahan. Selain itu, tanaman ini juga menghasilkan bunga dengan warna oranye dengan ujung hijau yang indah tentunya. Menarik sekali, ini adalah aloe vera jenis yang lain, aloe aristata. Ini indah banget. Kecil bunganya, bisa ditanam di dalam rumah, indoor ataupun outdoor. Tapi usahakan jangan terlalu banyak kena sinar matahari jenis ini. Aloe aristata ini memiliki beberapa sebutan, yaitu aloe laci aloe, torch plant. Nah, ini lebih terkenal kalau di online ini terkenalnya dengan torch plant. Warna hijau tua dengan bintik putih pada daunnya dan bunga di tengah memberikan daya tarik tersendiri. Ada bunganya. Lidah buaya jenis ini, torch plant ini salah satu paling cantik dan dapat dijadikan hiasan di dalam rumah karena ukurannya yang cukup kecil juga. Selanjutnya nomor 5 itu aloe marlotti. Besar, ini bagusnya ditaruh di outdoor, di luar ruangan. Aloe marlotti. Jenis ini unik dan mudah diketahui dari ukuran dan ciri khasnya. Lidah buaya bertangkal tunggal ini bisa tumbuh mencapai 6 meter dengan daun yang cukup lebar dibanding jenis lainnya. Selain itu, duri atau gerigi di tepi daunnya juga bisa berwarna kemerahan. Ini biasanya kalau terkena sinar matahari cukup ya. Jadi jenis-jenis aloe vera ini lebih punya warna kalau punya atau mendapatkan sinar matahari yang cukup. Bahkan bunga yang klasifikasinya atau bunga yang dihasilkannya tumbuh menyamping dari sela-sela daun. Bunganya berwarna oranye, kuning, atau merah dan lebih banyak dari lidah buaya pada umumnya. Jadi ini seperti lidah buaya pada umumnya. Aloe nobilis. Wow, ini juga indah banget.
Aloe nobilis ini juga kecil seperti aloe sebelumnya ya. Seperti aloe sebelumnya, dia layak untuk ditaruh di indoor karena bentuknya sangat indah. Aloe nobilis bisa menjadi pertimbangan selain untuk dekorasi di dalam ruangan. Keunikan tersendiri yang dimilikinya yaitu tepi daunnya akan memerah ketika terpapar sinar matahari. Seperti saya sebutkan tadi, aloe vera itu akan berwarna lebih ngejreng, lebih punya warna kalau punya atau mendapatkan sinar matahari yang cukup. Namun lidah buaya satu ini tidak dapat hidup pada suhu yang terlalu panas maupun terlalu banyak air. Ya memang aloe vera ini tanaman yang berasal dari Afrika, jadi teksturnya memang tidak perlu banyak air dan tidak perlu atau buruk kalau direndam atau terendam oleh air terlalu lama. Tanaman ini membutuhkan pencahayaan yang secukupnya dengan drainase berupa tanah berpasir atau berbatu. Jadi usahakan kalau menanam aloe vera itu drainage-nya, saluran pembuangannya itu cukup bagus. Right, next, Aloe barberae. Ini yang nomor 7, saya kira yang terakhir. Aloe barberae berbeda dari jenis lidah buaya pada umumnya. Aloe barberae merupakan salah satu jenis aloe terbesar di Afrika Selatan. Ini bisa besar menurut informasinya. Ukuran tingginya bisa mencapai 18 meter dan berdiameter 3 meter. Wow, that's big. Dengan daun-daun soliter. Selain itu juga bunga berwarna oranye yang dihasilkan akan muncul di antara daunnya. Biasanya bunga tersebut akan tampak pada bulan Mei dan Juni. Wow, ini bulan Juni, berarti pada saat ini dia sedang berbunga kalau kalian ke Afrika. Teman-teman, begitulah ulasan kami tentang bunga aloe vera atau tanaman hias aloe vera. Kalau kalian punya, silahkan dirawat dengan sebaik-baiknya karena tanaman ini sangat berguna, bisa menghasilkan oksigen kalau ditaruh di dalam ruangan dan menetralisir udara, membersihkan udara yang ada dalam ruangan kita. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.